Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Nah, pada menu kali ini ada tujuan, materi, kesimpulan, dan pesan moral. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kamu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, kamu dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang kegiatan Edo di hari Minggu. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah, karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Nah, sekarang coba kalian baca percakapan teks di samping. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Oh, Edo jadi berpikir bahwa tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, sekarang ada sebuah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Yuk kita baca bersama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan
organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan yang sudah kita baca tadi itu terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, selanjutnya ada contoh dalam menemukan ide pokok dan menemukan kalimat pengembang dari paragraf 1. Tadi kan kita sudah membaca pada paragraf 1. Nah, kita bisa menemukan ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Setelah kita menentukan ide pokok, kemudian di kalimat kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya, itu bisa dijadikan sebagai kalimat pengembang. Pada paragraf 1 tadi, pada kalimat keduanya yaitu, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kalimat kedua itu bisa dijadikan sebagai kalimat pengembang. Mengapa demikian? Karena kalimat tersebut telah menjelaskan ide pokok pada kalimat utama, yaitu pada kalimat 1. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, mari kita kerjakan tugas 1 muatan bahasa Indonesia. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Tugas ini kalian catat di buku tugas tema 1. Kalian tulis judul dan perintah serta soalnya ya. Jangan lupa buatlah tabel dengan menggunakan penggaris agar terlihat rapi.
Nah, setelah kalian menemukan ide pokok dan kalimat pengembang, sekarang kita coba untuk mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ini juga kalian tulis di buku tugas tema 1 ya. Jangan lupa tulis soalnya dan berikan kolom-kolom yang ada seperti pada contoh. Selamat mengerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas 1, muatan bahasa Indonesia, sekarang ada tugas 2, muatan IPA. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab pada buku tugas ya. Jangan lupa ditulis dulu soalnya, baru dijawab. Nah, semoga kalian bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Semangat ya! Nah, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah kesimpulannya, 1. Suatu paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Selanjutnya adalah pesan moral. Marilah kita jaga organ gerak kita dengan olahraga teratur dan hidup sehat. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.